Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita hari ini mau ngebahas soal-soal Saintek tahun 2014, karena beberapa minggu lalu kita sudah bahas yang 2015. Oke, langsung aja ke soal nomor 1. Yang ditanya adalah fase logaritmik pertumbuhan tanaman. Nah, sebenarnya fase pertumbuhan ini tuh ada di kelas 12 ya. Kelas 12 waktu kan belajar bab yang pertama. Nah, walaupun di beberapa buku itu sebenarnya atau di beberapa bab di beberapa ini ya materi di kelas 12 yang bab 1 itu nggak sampai ke fase ini gitu. Jadi dia nggak sampai ngejelasin fase pertumbuhan pada tanaman. Nah, biasanya kalau ketemu tatap muka tuh Ibu jelasin tuh sampai sini ya. Nah, jadi ada fase logaritmik namanya. Apa itu fase logaritmik? Nah, mungkin kita lebih mudah pakai gambar aja ya. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan, nah sebenarnya ini pertumbuhan secara umum sih, walaupun kebanyakan nanti jatuhnya soalnya ke tanaman gitu ya. Nah, pertumbuhan secara umum itu ada 3 fase, ada fase logaritmik, ada fase linear, dan yang terakhir adalah fase penuaan. Nah, secara logikanya, secara grafik kalau kita lihat di sini, ya logaritmik itu adalah mulai dari tahap awal dia tumbuh, ya, kemudian mengalami pemanjangan, penambahan batang, penambahan jumlah daun dan sebagainya. Nah, sampai waktu tertentu dia akan linear, ya. Jadi linear ini bukan berarti tidak terjadi pertumbuhan, terjadi tapi sangat tidak signifikan gitu, atau sangat kecil sekali pertambahannya. Nah, karena memang sebenarnya kan kalau kalian belajar tanaman itu bedanya pertumbuhan dia dengan hewan adalah dia akan tumbuh terus sampai menjelang kematian dia. Itu bedanya sama hewan. Kalau hewan, manusia di fase tertentu dia akan berhenti sama sekali, tidak akan tumbuh lagi. Nah, makanya kalau misalnya mau nambah tinggi, laki-laki usia sekian tahun, ya udah olahraga, ya macam-macam lah supaya nambah tinggi. Tapi kalau sudah sampai pada batas usia tertentu, ya dia nggak akan nambah tinggi lagi gitu. Nah, itu bedanya sama tanaman. Makanya kurva ini sering diidentikan ke tanaman, karena tanaman akan mengalami pertumbuhan terus, walaupun tidak signifikan di usia tertentu. Kayak gitu. Nah, sampai pada akhirnya, ya ketika kondisi lingkungan sudah tidak mendukung, kemudian DNA-nya juga sudah semakin memendek. Kalau kalian belajar sintesis protein ya, di bab sintesis protein sudah tidak ada lagi gen-gen yang mau diterjemahkan, ditambah lagi lingkungan tidak mendukung, tidak ada pupuk, air, dan unsur-unsur hara yang lain, ya akhirnya dia akan menua dan mati. Nah, cuma khasnya pada tanaman ini biasanya kalau kalian lihat ya lebih real pada tanaman biji sih ya. Menjelang kematian biasanya dia akan menjelang fase penuaan itu dia akan berbuah sangat banyak. Dia akan berbunga sangat banyak, kemudian berbuah. Nah, supaya buahnya nanti bisa dijadikan bibit untuk tanaman itu selanjutnya gitu. Jadi semacam mereka punya insting, Ibu menyebutnya insting ya, walaupun insting tidak ada pada tanaman, insting supaya generasinya tetap berlanjut gitu. Kan perhatikan kalau terong misalnya, terong itu menjelang dia mati, sudah mulai mengering, daunnya, batangnya, dan sebagainya, ya justru buahnya tambah banyak. Nah, itu. Nah, jadi itu dia fase logaritmik ya. Kalau kalian lihat secara teorinya, ya fase logaritmik itu dari awal, ya kemudian terjadi peningkatan. Karena kalian lihat di grafik tadi kan semakin naik ya. Nah, kalau linear itu setelah logaritmik. Nah, setelah logaritmik yang biasanya itu pertumbuhannya akan konstan, segitu-gitu aja. Gitu ya, sampai akhirnya terjadi fase penuaan. Jadi kalau di opsi kita yang ditanya adalah logaritmik, ya berarti jawabannya adalah bola. Ya, kecepatan pertumbuhan di awal yang dia melambat kemudian akan meningkat. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa di awal itu melambat? Nah, kalau kalian menanam satu biji jagung gitu ya, kalian beli bibit jagung, kemudian kalian menanam. Nah, biasanya itu kalau kita beli bibit di pasar itu kan kering ya. Nah, kondisinya tuh kering, kondisinya tuh dalam bentuk dorman. Kalian belajar ini kok udah di bab 1. Nah, dalam kondisi dorman itu dia harus kita kejutkan dulu, harus kita bangunkan dulu
harus kita hidupkan dulu sel-sel yang dorman tadi dengan cara merendam dalam air. Nah ya, jadi fungsi merendam itu sebenarnya kalau secara teori kan mengaktifkan enzim dan sebagainya. Cuma kalau logikanya adalah biji yang dorman yang sudah tidur panjang tadi, nah harus kita bangunkan. Jadi direndam air dulu, baru ditanam ke tanah. Nah ketika dia ditanam di tanah pun dia harus berjuang dulu di tahap awal. Ya, kenal dulu ini tanahnya gimana ya, pH-nya berapa, kelembabannya berapa, ada tidak unsur hara yang mendukung. Makanya di awal dia akan melambat. Jadi semacam kita ditempatkan di satu daerah, satu benua, ya, satu tempat di permukaan bumi yang kita nggak tahu itu tempat apa. Gitu. Pasti di awal-awal kita akan adaptasi dulu. Nah, proses adaptasi itu yang menyebabkan di awal-awal pertumbuhan itu melambat. Nah, ketika dia sudah kenal, sudah mulai tahu di mana posisinya, unsur apa aja yang ada di dalam tanah itu, ya dia akan tumbuh dengan baik. Apalagi faktor-faktor lingkungannya mendukung. Nah, kita bicara tumbuhan normal ya, yang unsur haranya cukup. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan fase logaritmik pada tanaman. Jawabannya bola. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Ada pertanyaan sebelum yang kedua? Nggak ada ya? Oke. Ya, soal yang kedua. Jadi kalau kalian lihat ininya, apa namanya ya ini ya? Skema sederhana lah ya, dari pati jadi dextrin, kemudian jadi glukosa plus fruktosa. Kalau pati jadi glukosa fruktosa, Ibu rasa kalian nggak asing dengan istilah itu. Mungkin yang agak asing itu adalah dextrin. Ya, jadi dextrin itu sebenarnya adalah hasil pemecahan dari apa namanya, polisakarida ya. Kalau dalam hal ini bentuknya pati. Polisakarida itu macam-macam ya, nah ada pati, ada amilopektin, ya macam-macam lah. Nah, kalau misalnya strukturnya si polisakarida itu gandengannya masih banyak, ya masih banyak sekali gandengan-gandengan yang seperti ini ya, ada 1, 2, 3 dan seterusnya, maka si dextrin itu sudah mulai disederhanakan. Ya sudah mulai disederhanakan. Jadi kalau kita mengunyah sesuatu pun sebenarnya, nah itu nggak akan langsung jadi sebiji. Ya ibaratnya kalau kita motong daging itu nggak akan langsung jadi kecil. Potong dulu 2, potong dulu 4, 4, 8 dan seterusnya. Nah kayak gitu. Itu dextrin. Nah dan kita bisa beli sih sebenarnya si dextrin itu. Ya. Nah dan rasanya manis karena dia adalah hasil pemecahan dari pati. Nah, kemudian ada enzim di sini ya, ada enzim amilase. Nah, setelah jadi dextrin, dextrinnya mau dirubah nih jadi glukosa plus fruktosa. Ini sama-sama monosakarida, cuma manisnya aja yang beda. Nah, ya, fruktosa itu biasanya tidak terlalu manis, tidak semanis glukosa. Ini gula buah. Ya, gula buah dari apel, dari ya buah-buah yang mengandung biasanya tuh mengandung fruktosa. Yang ditanya adalah enzimnya, dari dextrin jadi glukosa plus fruktosa. Kalaupun kalian tidak tahu semua fungsi enzim ini, sebenarnya kalian bisa nebak. Apa coba tebakan kalian? Ada orangnya ini masih ya? Apa coba tebakan kalian dari sini? C, Bu. C, Bu. Oke, kalian bisa langsung tebak ya sebenarnya ya. Ya cari aja dong yang ada gluko-glukonya. Kan enzim itu namanya akan sesuai substrat. Gitu. Jadi kalian nggak perlu analisis panjang sekali di soal ini gitu ya. Nah, maka jawabannya ketebak kok ya, glukoisomerase. Ya bebas isomerasenya ini entah apapun, yang penting di depannya itu udah ada glukonya. Ya protease nggak mungkin nah, karena ini pasti protein. Ya katalase apalagi, ini kan enzim pada hati ya, yang mengubah racun-racun itu menjadi tidak beracun. Nah makanya dalam Al-Quran juga disebutkan kalau hatinya bagus itu bukan konotasi ya, itu beneran gitu. Karena enzim ini banyak di hati. Jadi kalau hatinya sukses nih merombak racun dan sebagainya yang masuk ke dalam badan kita, ya baguslah berarti seluruh badan. Itulah katalase. Nah kalau dehidrogenase ini kan dehidrasi, ya menghilangkan unsur H dalam satu senyawa, dalam satu molekul. Nah kayak gitu. Jadi jawabannya adalah glukoisomerase, ya.
Oke, nah kalau karboksilase itulah enzim yang akan mengubah asam pirufat menjadi asetaldehid. Nah, kalian ketemu ini nanti waktu di glikolisis. Ya, jawabannya glukoisomerase nomor 3. Ya, kalian lagi-lagi disajikan dengan soal yang sifatnya itu benar-benar harus baca gitu. Kalau kalian nggak pernah baca berarti kan nggak akan tahu. Ya semoga saja soal-soal UTBK kalian itu bentuknya nggak kayak gini lagi. Ya semoga saja tuh bentuknya adalah soal-soal yang lebih ke menganalisis dan sebagainya. Ya kalaupun ada, ya berarti kuncinya untuk menjawab soal ini adalah kalian harus berlatih. Nah, yang ditanya adalah sikas ya. Apa nih Cicadophyta berbeda dengan Coniferophyta. Jadi ini tanaman sikas, biasanya kami nyebutnya yang satu tanaman konifer. Biar nggak asing, nah inilah contohnya. Inilah sikas. Dulu ini ada di depan poliklinik. Ya ini Pakis Haji. Nah, inilah konifer tadi, contohnya pinus. Ya strobilus. Kalau kalian jalan-jalan ke Bras lagi ngutip-ngutipin ini, nah ini adalah konifer pinus. Nah, inilah bunganya, inilah bunganya mereka. Ini kan mereka adalah tanaman gimnos ya, tanaman biji terbuka. Nah, berbunga tidak berbunga, tapi bunganya enggak kayak kembang sepatu, enggak kayak mawar yang kembang gitu, enggak. Inilah bunga mereka, yang sering kita sebut dengan strobilus. Ya, ada yang jantan, ada yang betina. Mereka bisa tidak menyerbuk, bisa. Tapi ya kalian ngebayangin ini bunga yang keras ini di mana alat kelaminnya ya? Tetap ada, tetap ada, tapi tidak dibantu serangga kayak bunga-bunga yang biasa, enggak. Nah, untuk menyerbuk itu mereka cukup sulit, gitu ya. Jadi si gamet jantan itu harus menembus indung telur itu ya susah gitu, karena strukturnya itu enggak kebuka kayak bunga mawar, kembang sepatu dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini contohnya, biar kalian tuh nggak bingung-bingung. Yang ditanya di soal adalah apa bedanya? Ya, apa bedanya? Jadi kalau misalnya kalian lihat si sikas itu, contohnya tuh Pakis Haji ya, dia itu punya strobilus, ya sama-sama punya strobilus. Berarti adanya strobilus itu bukan perbedaan, tapi persamaan. Yang membedakan adalah si sikas itu strobilusnya di dua bunga yang berbeda, gitu. Jadi kepisah ya. Ada sikas jantan, ada sikas betina, sama kayak salak. Kalian nanam salak itu nggak bisa sebatang, itu harus 2 batang karena salak itu ada salak jantan, salak betina kayak gitu. Sama dengan sikas, gitu ya. Kalau pengen punya buah, ya kalau cuma nanam untuk lucu-lucuan ya silahkan. Bedanya sama si pinus tadi itu dia alat kelaminnya, si strobilusnya, jantan sama betina itu ada di satu tumbuhan yang sama. Nah, ini kan konsep di kelas 10 ya, kalau kalian belajar jantan betinanya di satu tanaman namanya berumah satu. Ya, kalau jantan betinanya kepisah berarti berumah dua, pisah rumahnya. Berarti 2 biji dong rumahnya ya. Nah, maka kalau di pilihan jawaban itu kan apa yang membedakan? Ya, sama-sama punya strobilus. Ya, punya resin ya. Resin ini getah ya, Nak. Ya, mereka sama-sama punya getah, tapi mungkin dengan struktur yang berbeda. Nah, tidak ada pembuahan ganda. Ini khas sekali pada gimnos ya. Gimnos itu tidak mengalami pembuahan ganda seperti pada angios. Nah, kemudian punya kambium ya, ada kambiumnya tapi mungkin tidak sama ya, tidak sedominan pada tumbuhan yang berkayu. Nah, yang membedakannya adalah berumah dua tadi. Ya. Nah, jadi yang satu berumah satu, yang satu berumah dua gitu. Ya. Nah, itulah yang membedakan. Jadi jawabannya adalah ayam. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Fitokrom merupakan vitamin dengan kromatofora yang mirip dengan fitokrom. Apa? Ya, kalian disajikan lagi dengan istilah-istilah bahasa planet ya. Fitokrom itu adalah hormon pertumbuhan. Kalau kalian pernah dengar, yang dia pekerjaannya adalah untuk pembungaan, pemanjangan batang, pelebaran daun, dan perkecambahan.
Nah, kalau secara teoritis fitokrom itu adalah protein ya. Hormon itu kan rata-rata protein. Protein yang mirip dengan fikosianin. Fikosianin itu kalau kalian pernah dengar itu ada di ganggang ya. Nah, fikosianin, fikoeritrin, nah, fikosantin dan sebagainya. Fikosianin itu kan apa namanya, alga hijau biru kalau kalian pernah dengar. Jadi warnanya kayak mana? Ya pokoknya itu makhluk punya pigmen hijau dan biru. Nah, secara kimianya mereka mirip ya, fitokrom dan fikosianin. Konsep apa yang kalian dapat di sini nggak ada, nah. Karena ini memang soal yang sifatnya hafalan, ya. Nah, istilah-istilah yang lain ya, fikosantin ya. Fikosantin beberapa buku menyebutkannya fukosantin, itu adalah pigmen coklat ya pada alga coklat. Fikoeritrin, eritrosit itu asal katanya. Nah, ini adalah pigmen yang terdapat pada alga merah. Eritrosit kita kan warna merah ya. Nah, kemudian ada karoten. Nah, karoten ini adalah zat berwarna kuning yang biasanya ada pada wortel ya. Yang fungsinya ini untuk antioksidan. Ya, antioksidan itu anti radiasi. Jadi semua tanaman sebenarnya punya karoten. Nah, hanya saja kuantitasnya yang berbeda. Jadi kalau kalian lihat wortel yang warnanya orange itu karotennya tinggi. Nah, itu bagus untuk anti radiasi. Nah, kemudian ada fikobilin ya. Fikobilin itu adalah pigmen yang berfungsi mengumpulkan cahaya hijau dan biru. Nah, maka jawabannya adalah bola. Tidak ada konsep di soal ini ya. Nomor 5, pelepasan air pada glikolisis. Pelepasan air, berarti kalian harus baca skema ya, pelepasan air. Nah, glikolisis ini kan kita udah tahu ya step-step ini ya, step-step dari glukosa jadi glukosa 6 fosfat, glukosa 6 fosfat, 1,6 difosfat. Nah, kemudian katanya pada saat dia melepaskan air, berarti kalian lihatlah ketika H2O-nya keluar, ketemunya di mana? Di sini nggak ada ya, di sini masih ngebahas ATP, ATP, NADH, ATP lagi. Nah, disinilah kalian ketemu air. Ya, jadi dikeluarkanlah si air ini, H2O ini dikeluarkan. Nah, jadinya apa? Jadinya adalah fosfoenol pirufat. Nah, itulah jawabannya. Ya, ketika air dilepaskan, 2 molekul, kenapa 2 molekul? Ya, karena kan ada dua biji tadi, ya, 2 cabang. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah fosfoenol pirufat. Maka jawabannya adalah ayam. Ada masalah? Ya, ada. Oke, nomor 6. Takson terendah yang menempatkan orang hutan dan manusia pada kedudukan yang sama. Ya, jadi jangan sombong-sombong kali ya. Nah, karena kita dan orang hutan itu punya banyak sekali kemiripan. Kita mau lihat di mana terakhir persamaan kita sama dia. Ya, sama-sama animalia tentunya. Ya, sama-sama chordata, hewan bertulang belakang. Kemudian kelasnya adalah mamalia, ordonya adalah primata, masih sama. Ya, yang ditanya adalah paling akhir itu di mana kitanya samanya sama si kera itu. Ya, kemudian familinya Hominidae. Ketika di genus kita sudah beda. Ya, manusia itu Homo sapiens ya, berarti genusnya Homo. Kera itu adalah Pongo pygmaeus. Berarti genusnya adalah Pongo. Nah, sampai batas mana kita sama? Sampai batas famili. Hanya saja famili tidak ada di pilihan jawaban. Ya, yang ada adalah jenis, marga, suku, bangsa, kelas. Nah, jadi famili itu sama dengan suku. Maka jawabannya adalah C. Gitu. Ini juga tidak ada konsep. Nah, kalian harus ya sering-sering baca gini, ya, makanya bisa tahu gitu ya. Karena kera dan manusia itu ya sampai ada teori evolusi dan sebagainya. Memang karena kita punya banyak sekali kemiripan. Terpisahnya itu sampai genus. Ya, terpisahnya sampai genus. Sampai famili, sampai suku kita masih sama. Nomor 7. Yang ditanya adalah karakter batang tumbuhan herba. Herba itu adalah tumbuhan yang batangnya itu lembek. Nah, kangkung, bayam, genjer itu herba. Ya, jadi
tanaman yang batangnya bukan kayu bentuknya. Ya, bukan kayu bentuknya, tapi bentuknya memang yang isinya tidak akan mengeras gitulah. Itu tanaman herba. Ya, berarti kan sebenarnya kalian bisa tebak ya. Kalau dia tidak keras, berarti tidak mungkin dong ada penebalan. Ya, tidak mungkin ada penebalan. Ini kalau sudah menebal ini kan jati, pinus ya, yang sampai menebal sekali karena memang nilai jualnya letaknya ada di batang. Berarti A ini tidak mungkin. Nah, apalagi ini ya jaringan kayu ya. Kalau jaringan kayu kan apa ya? Ini kan untuk batang-batang yang berkayu, ya untuk batang-batang yang berkayu. Nah, kemudian tidak memiliki stomata. Udah jelas-jelas dia tanaman herba ya, tanaman yang hijau batangnya, ya udah pasti dong banyak stomatanya. Nah, udah pasti lagian nggak akan ada batang tanaman yang nggak punya stomata, karena stomata itu tetap ada, jumlahnya yang berbeda. Pada herba mungkin lebih banyak, pada tanaman berkayu lebih sedikit, gitu ya. Nah, kemudian mengandung jaringan gabus. Ya, jaringan gabus ini biasanya adanya di tanaman-tanaman yang sifatnya berkayu. Ya. Nah, jadi pilihan yang paling mungkin ya, kalaupun kalian tidak tahu persis ini ya, gimana sih karakter si tanaman herba, kalian masih bisa tebak kok. Tanaman herba adalah tanaman yang batangnya itu mayoritas masih berwarna hijau. Ya, otomatis jawabannya adalah C. Ya, sel korteksnya masih berklorofil. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga tanaman herba. Ini tanaman yang sering, ini ada di belakang di rumah kaca. Ini pacar air. Ini juga tanaman herba. Ini batangnya lembek. Ya, batangnya lembek dan umumnya itu masih warnanya hijau. Oke. Ada masalah? Nggak ada. Kalau udah ngerasa sulit sama biologi, ya semoga nggak ada yang milih biologi ya di UTBK. Nomor 8. Pernyataan berikut adalah benar mengenai oncom merah. Oncom ya, kalian abaikan aja lah warna merahnya ya, itu oncom. Oncom tuh yang kayak gini. Yang katanya ini adalah makanan berprotein tinggi yang dibuat dari ampas kedelai. Jadi ampasnya itu bisa jadi makanan gitu. Ya sepintas kita agak aneh ngelihatnya kok kayak berjamur gitu ya. Ya memang iya, karena dia buatnya juga dari jamur, bisa jadi makanan kayak gitu. Ya, dan ini bukan basi, ini bukan busuk ya, tapi memang teksturnya begitu karena kita memanfaatkan jamur di situ ya. Nah, jadi jamurnya apa? Jamurnya benar nggak namanya Neurospora sitophylla, benar. Atau beberapa buku kan menyebutnya intermedia, boleh. Yang jelas dia Neurospora. Nah, oncom itu khasnya adalah makanan yang dibantu oleh jamur Neurospora, terserah apa nama kelompok Neurosporanya. Nah, kemudian dia difermentasi. Ya, dia difermentasi. Ketika difermentasi, dia akan menghasilkan enzim. Ada amilase, lipase, protease. Kenapa dibilang ini makanan berprotein, makanan yang sehat, bagus dikonsumsi ya karena ini, ya salah satunya. Nah, justru si jamurnya itu bisa menekan produksi alfa-toksin. Jadi alfa-toksin ini adalah zat yang dihasilkan, toksin, sejenis toksin yang dihasilkan oleh Aspergillus, gitu, yang mencemari si kedelainya. Jadi bukan, kalau di pilihan jawaban kan dibuat dari ampas tahu, benar, karena tahu kan dari kedelai ya. Jadi ampasnya itu bisa jadi tahu itu kan diambil saripati kedelainya, di fermentasi sedemikian rupa, ada ampasnya. Nah ampasnya itu jadi itu. Ya, mengandung protein tinggi jelas, agennya adalah Neurospora, kemudian menghasilkan enzim, tadi kita sudah bahas, enzimnya lipase protease. Nah, yang bukan itu kan mengandung alfa-toksin. Kalau dia punya toksin, otomatis nggak bisa dimakan gitu logikanya. Ya. Nah, jadi yang bukan jawabannya adalah bola. Nomor 9, mungkin kita sampai 10 aja ya hari ini. Nah, nomor 9, ketika kadar glukosa darah naik melebihi normal, pankreas itu akan mengeluarkan glukagon sehingga kadar glukosanya turun. Keywordnya di sini.
Ya, glukagon insulin itu kan bekerja berlawanan ya. Nah, bekerjanya berlawanan. Nah, kenapa sampai ada orang suntik insulin? Ya, suntik insulin karena memang insulin di badan dia itu bermasalah. Kenapa rupanya kalau insulin bermasalah, nggak boleh makan gula. Kalau ngotot makan gula, berarti gulanya nggak akan bisa dirubah menjadi glikogen. Jadi pekerjaan insulin itu ngapain? Nah, ketika orangnya kerakusan, terlalu banyak makan yang manis-manis, otomatis dia harus merubah glukosa yang beredar di darah itu untuk disimpan di otot, namanya glikogen. Nggak boleh gula itu terlalu banyak beredar di darah. Nanti kalau luka, susah sembuhnya. Susah sih keping-keping darah itu untuk menutup luka kita gitu. Dia bersaing jadinya sama gula itu. Maka bahaya sekali bagi para pecinta gula yang bermasalah di insulin. Nah, jadi pekerjaan menekan kadar gula dalam darah itu pekerjaan insulin, bukan glukagon. Maka statementnya salah. Kita lihat sebabnya, glukagon mempercepat perpindahan glukosa ke dalam sel dan menyebabkan penguraian simpanan glikogen. Kebalikan. Jadi kalau insulin itu menekan kadar gula dijadikannya glikogen, glukagon pekerjaannya adalah merubah si glikogen menjadi glukosa balik. Kapan itu terjadi? Salah satunya pada saat kita puasa. Kapan lagi itu terjadi? Pada saat kita olahraga. Kenapa rupanya gula yang udah disimpan harus dirubah? Pada saat itu kita butuh energi. Ya, jadi energi yang disimpan harus dirubah dulu jadi gula, gula baru jadi ATP. Kan glikolisis ya, siklus Krebs dan seterusnya. Ya. Nah, jadi keywordnya adalah, kalian ingat salah satu aja, ya, insulin yang menekan kadar gula jadi glikogen, glukagon sebaliknya. Ya, mengubah glikogen menjadi gula kembali. Nah, maka sebabnya benar, pernyataannya salah, jadi jawabannya dodol. Dah, satu soal terakhir. Dalam suatu diagram filogeni, aksis horizontal menunjukkan hubungan antar taksa sebab aksis vertikal menunjukkan jarak genetik setiap takson terhadap nenek moyangnya. Ada kata horizontal, ada kata vertikal. Berarti horizon itu kan melintang, apa ini? Apa bahasa Indonesianya? Horizon itu berarti garis yang ini ya, ini horizontal. Ya, vertikal adalah garis tegak. Nah, katanya horizontal itu menunjukkan hubungan antar taksa. Ya, horizon itu menunjukkan hubungan antar taksa. Ya iya benar, ya. Antar taksa si mana, si Felis, si Mephitis, si Lutra, si Canis, ya. Nah, kemudian di bawahnya ini kan di tingkat genus, ya, antar taksa. Taksanya apa? Taksa si genus. Ya, antar beberapa hewan. Taksasi di tingkat famili. Ya, antar hewan-hewan yang ada di atas. Gitu. Jadi dia antar taksa memang. Nah, sedangkan yang vertikal itu dia akan mempertemukan antar taksa ini di satu titik. Inilah titik yang namanya nenek moyang di ordo yang sama, kayak soal kita tadi. Di mana pertemuan kita, pecahnya kita sama kera, ya di famili, gitu ya. Nah, jadi garis vertikal ini sangat penting karena ini akan mempertemukan hubungan kekerabatan antar hewan yang ada di atas. Gitu. Jadi kalau di soal disebutkan bahwa aksis vertikal menunjukkan jarak genetik setiap takson terhadap nenek moyangnya. Itu benar. Ya, sampai pada akhirnya kan kita menemukan, oh, nenek moyang si Felis, Mephitis, Lutra, Canis itu ada di ordo yang sama, yaitu karnivora. Nah, kayak gitu. Nanti ditarik lagi tuh sampai atas, sampai atas, sampai atas. Oh, di mana ketemunya mereka? Di mana pisahnya mereka? Nah, itulah garis vertikal. Nah, maka sebenarnya statement yang di atas itu adalah benar. Statementnya benar ya. Garis horizon itu adalah menunjukkan hubungan antar taksa, sedangkan garis vertikal adalah menunjukkan jarak yang nanti akan mempertemukan dengan nenek moyangnya. Nenek moyangnya siapa? Gitu. Tapi pernyataannya nggak berhubungan. Nah, kalian kalau mau tahu pernyataan ini berhubungan atau enggak, baca pernyataan sebab
tambahkan sehingga. Jadi aksis vertikal menunjukkan jarak genetik setiap takson terhadap nenek moyangnya, sehingga dalam suatu diagram pohon filogeni, aksis horizontal menunjukkan hubungan antar taksa. Kan nggak ada hubungan sebab akibat, tidak ada keterkaitan, tapi statementnya benar. Maka jawabannya adalah bola. 5 soal yang lain silahkan nanti kalian lihat-lihat dulu. Kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan. Dan kita stay di sini. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.